Hai Gensafwa, nama saya Simon dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah cara membuat situs web menggunakan Squarespace. Squarespace adalah salah satu cara terbaik dan termudah untuk membuat situs web yang indah dan profesional. Jadi bahkan jika Anda belum pernah membuat situs web sebelumnya, Anda akan kagum betapa mudah dan cepatnya Anda bisa membuat situs web sendiri hanya dalam beberapa langkah sederhana. Di video ini, saya akan membimbing Anda melalui setiap langkah tersebut, dan saya akan menunjukkan cara membangun situs web Squarespace dari awal hingga selesai. Saya akan memastikan untuk tidak melewatkan apapun selama prosesnya, sehingga di akhir video ini Anda akan memiliki situs web yang indah dan sepenuhnya berfungsi, siap untuk dipublikasikan. Sekarang saya telah mencantumkan semua langkah yang akan kita bahas di bawah ini pada penanda waktu. Jadi, jika Anda mencari bagian tertentu, silakan langsung lompat ke bagian tersebut. Jika Anda belum memiliki akun Squarespace, saya sarankan untuk menggunakan tautan pertama di bawah ini pada deskripsi untuk mendaftar Squarespace. Ini adalah tautan referensi saya dan tautan ini memungkinkan Anda menggunakan kode kupon saya MATICX10 yang akan memberi Anda tambahan diskon 10% untuk setiap paket Squarespace. Jadi jika Anda ingin menghemat uang, gunakan tautan tersebut dan masukkan kode MATICX10 saat checkout. Setelah Anda sampai di sini, mari kita klik Mulai. Pada halaman berikutnya, kita bisa memilih jenis website yang ingin kita buat. Di video ini, saya akan membuat website portofolio untuk seorang fotografer pernikahan, jadi saya akan memilih fotografi. Lalu di sini, kita bisa memilih fitur-fitur spesifik yang ingin kita tambahkan ke website kita. Saya ingin menggunakan website ini untuk menampilkan karya-karya saya sebelumnya, dan saya juga ingin menambahkan formulir kontak agar klien baru bisa menghubungi saya. Jadi saya akan memilih pamerkan keahlian kerja dan tawarkan formulir kontak. Dan sekarang kita punya dua pilihan. Kita bisa memulai website kita dengan salah satu template designer dari perpustakaan Squarespace, atau kita bisa membuat template sendiri menggunakan Blueprint AI. Sekarang saya sarankan untuk melihat-lihat template yang dimiliki Squarespace, karena mereka punya banyak template bagus dan mungkin Anda akan menemukan satu yang benar-benar sesuai dengan yang Anda cari. Dan jika tidak, Anda selalu bisa membuat template sendiri menggunakan Blueprint AI dan saya akan menunjukkan persis bagaimana caranya sebentar lagi. Tapi pertama-tama, mari kita lihat template-template yang ada dengan mengklik di sini. Sekarang, di perpustakaan template ini, kita bisa melihat bahwa sudah ada dua filter yang diterapkan, yaitu filter fotografi dan filter portofolio. Itu karena sebelumnya saya sudah memutuskan untuk membuat website fotografi di Squarespace ini. Dan dengan menerapkan filter-filter ini, kita mendapatkan 23 template website berbeda yang bisa kita gunakan untuk memulai membuat website portofolio fotografi kita. Sekarang kita juga bisa menghapus filter-filter ini untuk mendapatkan lebih banyak pilihan template website yang bisa kita mulai. Tapi saya sarankan untuk tetap menggunakan filter tersebut agar hanya melihat template yang benar-benar relevan untuk Anda. Jadi saya akan mengaktifkan filter portofolio sekali lagi, lalu saya pakai senggulir ke bawah dan bisa memilih kategori pernikahan karena itulah jenis website yang ingin saya buat. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa hanya ada satu template yang tersisa untuk kategori ini dan di situ tertulis fotografer pernikahan yang berbasis di Charleston, South Carolina. Dan ini benar-benar sesuai dengan yang saya cari jika saya ingin membuat website portofolio untuk fotografer pernikahan. Sekarang ketika kita mengkliknya, kita bisa melihat tampilannya di sini, versi desktopnya. Kita juga bisa beralih ke versi mobile di sini dan melihat seperti apa tampilannya. Kita juga bisa mengklik berbagai tombol di website ini dan melihat seperti apa tampilan halaman-halaman yang berbeda serta memastikan apakah desainnya sesuai dengan yang ingin kita gunakan untuk website kita. Kita juga bisa bereksperimen dengan berbagai warna di sini dan melihat bagaimana kita bisa sedikit mengubah desainnya. Dan di sini dengan mengklik view demo site, kita juga bisa benar-benar membuka template ini dan berinteraksi dengannya seolah-olah kita adalah pengunjung website ini. Sekarang, menurut saya template ini akan menjadi awal yang bagus untuk website yang ingin saya buat. Namun, di video ini saya ingin menunjukkan kepada Anda cara membuat template sendiri menggunakan Blueprint AI. Jadi saya akan kembali ke sini, lalu saya akan kembali ke bagian template, dan di sini saya akan klik Build with AI untuk membuat template saya sendiri. Jadi sekarang kita harus lanjut dan membuat akun Squarespace kita. Terus kita mendaftar, ini kita akan sampai ke langkah pertama dari Squarespace Blueprint AI, di mana kita sekarang bisa membuat template website sendiri hanya dengan beberapa klik. Jadi seperti kita buat dengan judul situs, yaitu nama website,
dan milik saya akan bernama Mythics Wedding Photography. Sekarang, jangan khawatir jika Anda belum yakin dengan nama Anda karena Anda selalu bisa mengubahnya nanti. Lalu kita bisa memilih kepribadian merek. Ini akan menentukan tampilan dan nuansa keseluruhan untuk warna, font, dan teks yang dihasilkan AI di situs web Anda. Mari kita coba yang ramah. Di sisi kiri, kita bisa melihat beberapa contoh teks pratinjau untuk memberi gambaran tentang nada suara yang akan digunakan. Saya akan tetap memilih yang ramah dan lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang kita bisa mulai membuat halaman utama untuk situs web baru kita. Di sisi kanan, kita bisa memilih apa saja yang ingin kita tambahkan ke halaman utama kita. Mari kita mulai dengan bagian pengenalan. Bagian ini kemudian akan ditambahkan ke area pratinjau di sebelah kiri, dan kita juga bisa memilih dari berbagai tata letak. Saya akan swilish yang ini dari ini. Dan lalu saya juga ingin menambahkan bagian tentang, jadi saya akan tambahkan di sini. Di bawah itu, mari kita tambahkan bagian formulir dan juga bagian footer. Saya rasa itu adalah awal yang bagus untuk halaman utama kita, jadi mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Pada langkah berikutnya, kita bisa memilih halaman apa saja yang ingin kita tambahkan ke situs web kita. Sekarang secara default, halaman tentang dan kontak sudah dipilih dan kita bisa melihat pratinjaunya di sini di sebelah kiri. Sekarang, kita juga bisa menambahkan lebih banyak halaman, seperti halaman toko, halaman layanan, halaman janji temu, atau halaman kursus, tapi saya akan membuat situs web saya tetap sederhana untuk awalnya dan hanya menggunakan halaman tentang dan kontak. Tapi jangan khawatir, kamu selalu bisa menambahkan lebih banyak halaman nanti. Mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang kita bisa memilih palet warna untuk situs web kita. Di sisi kanan, kita bisa mencoba berbagai palet warna dan melihat seperti apa tampilannya di situs web kita. Jadi kita bisa mencoba beberapa di antaranya. Menurut saya, untuk situs web fotografer pernikahan, sesuatu yang agak keemasan atau perak akan terlihat bagus. Mungkin yang ini atau mungkin yang di sini. Jadi saya akan tetap menggunakan yang ini dan lanjut ke langkah berikutnya. Dan di sini pada langkah terakhir kita bisa memilih font apa yang ingin kita gunakan untuk judul dan paragraf kita. Jadi saya rasa saya akan memilih yang ini di sini. Dan jika kamu belum yakin ingin menggunakan yang mana, jangan khawatir. Saya akan menunjukkan kepadamu persis bagaimana cara mengubahnya nanti di editor situs web. Jadi untuk sekarang, mari kita lanjutkan dan klik selesai. Dan ini akan membawa kita ke dashboard utama di mana kita bisa melihat pratinjau situs web baru kita. Kita juga bisa menggunakan menu navigasi di bagian atas sini untuk melihat halaman-halaman berbeda di situs web. Dan untuk kembali ke halaman utama, yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik nama situs web kita di sini. Di bagian kanan atas sini kita bisa beralih ke tampilan seluler dan melihat seperti apa tampilan situs web kita di ponsel. Dan untuk kembali ke tampilan desktop, yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik ikon desktop lagi. Di sisi kiri, ketika kita mengklik Pages, kita bisa melihat gambaran semua halaman yang saat ini ada di situs web. Di bawah Main Navigation, kita bisa melihat semua halaman yang terhubung di menu navigasi utama di kanan atas header, dan seperti yang bisa Anda lihat, halaman utama saat ini belum terhubung di menu navigasi utama. Itulah sebabnya halaman tersebut ada di bawah Not Linked. Sekarang, jika Anda ingin menambahkan halaman utama ke menu navigasi juga, yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik, menahan, dan menyeretnya ke atas ke Main Navigation, lalu halaman utama akan muncul juga di navigasi utama. Kita juga bisa menaruh ini di urutan pertama dengan menyeretnya ke paling atas, sehingga akan muncul pertama di menu navigasi. Namun, sebenarnya saya lebih suka jika halaman utama tidak ditautkan, jadi saya akan menyeretnya kembali ke bawah sini, ke Not Linked, karena orang-orang selalu bisa mengklik nama atau logo di atas sini untuk kembali ke halaman utama. Dan di bawah Utilities, kita punya beberapa halaman lain dari situs web seperti halaman 404, tapi kita tidak perlu melakukan apapun dengan halaman-halaman ini sekarang, jadi untuk saat ini kita bisa abaikan saja. Dan nanti di tutorial ini, saya juga akan menunjukkan kepada Anda cara menambahkan halaman baru sepenuhnya ke situs web Anda. Tapi untuk sekarang, mari kita kembali ke Home. Sekarang mari kita mulai menyesuaikan situs web kita. Pertama, kita harus menavigasi ke halaman yang ingin kita edit. Jadi, jika Anda ingin mengedit halaman About, kita bisa klik pada halaman About di sini untuk membukanya, lalu kita klik Edit untuk melakukan perubahan pada halaman ini. Namun, saya ingin melakukan perubahan pada halaman beranda saya terlebih dahulu, jadi saya akan kembali ke halaman beranda dengan mengklik nama situs web di sini, dan sekarang saya akan klik Edit.
Dan ini akan membawa kita ke editor situs web Squarespace, di mana kita bisa mulai melakukan perubahan. Berikutnya, kita lihat bagaimana kita bisa mengubah beberapa elemen dasar di situs web, seperti teks, tombol, gambar, atau latar belakang. Misalnya, untuk mengubah teks apapun, yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik elemen teks yang ingin kita ubah, lalu klik ikon pena, dan lakukan perubahan kita. Sekarang, jika Anda kesulitan membuat judul yang bagus untuk situs web Anda bisa menggunakan fitur AI terintegrasi untuk membantu Anda dengan hal itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik ikon AI di sini dan memasukkan jenis judul yang Anda cari. Saya akan memasukkan headline untuk situs web fotografer pernikahan, lalu klik enter dan sekarang muncul Menangkap Cinta. Kisah Anda diceritakan dengan indah melalui lensa kami. Saya rasa itu sudah cukup bagus untuk jenis situs web seperti ini. Jadi mari kita hapus bagian ini dan saya ingin judul ini berada di 2 baris. Jadi saya akan memperlebar elemen teks ini sedikit ke kanan dan juga ke kiri. Dan sekarang saya punya judul yang bagus di tengah. Dan sekarang jika Anda ingin melakukan beberapa perubahan lagi pada elemen teks ini, kita bisa langsung memilihnya lalu menggunakan bilah di bagian atas ini untuk melakukan perubahan, seperti membuatnya menjadi tebal atau membuatnya miring. Kita juga bisa menggarisbawahi teks di sini. Kita bisa menambahkan tautan. Kita bisa mengubah perataan di sini ke sisi kiri, ke sisi kanan, atau ke tengah, dan di sini kita punya beberapa opsi lainnya. Sekarang saya juga telah menggunakan metode yang sama untuk membuat subjudul, dan selanjutnya saya ingin melakukan perubahan pada tombol ini. Jadi pertama-tama mari kita pilih tombolnya, lalu klik ikon pena. Sekarang pertama-tama saya akan mengubah teksnya dari Learn More menjadi Contact. Dan seperti yang kita lihat, tombol ini saat ini terhubung ke halaman About, yang berarti ketika orang mengkliknya, mereka akan diarahkan ke halaman About, tetapi sekarang tulisannya Contact. Jadi saya ingin mengarahkan orang ke halaman Contact. Jadi mari kita edit ini dan klik tanda silang lalu pilih halaman Contact. Jadi sekarang orang akan diarahkan ke halaman Contact ketika mereka mengklik tombol ini. Kita juga bisa melihat desain untuk tombol ini dengan mengklik desain. Saat ini, tombol ini diatur sebagai primary button dan fill. Sekarang, fill berarti kita bisa membuat tombol ini sebesar yang kita mau. Jadi kita bisa menyeretnya ke kiri dan ke kanan untuk membuatnya lebih besar, atau kita bisa mengaturnya ke fit, yang berarti ukurannya akan menyesuaikan dengan teks yang ada di dalam tombol ini. Jadi ketika kita mengaturnya ke fit, kita bisa memperbesar elemen ini, tetapi tombolnya akan tetap sama karena ukurannya hanya akan menyesuaikan dengan teks yang ada di dalam tombol. Sekarang saya pasti akan mengembalikannya ke fill dan sekarang kita harus menyeretnya lagi untuk membuat tombol ini lebih besar. Lalu kita juga punya beberapa gaya tombol yang berbeda. Jadi saat ini diatur ke primary. Kita juga bisa memilih secondary untuk hanya menampilkan garis tepi di sini atau tertiary untuk hanya menampilkan teksnya, tapi saya akan kembali ke primary. Jadi sekarang kita sudah melakukan beberapa perubahan pada judul-judul ini dan tombol di bawah sini, tapi saya kurang suka posisi elemen-elemen ini. Saya ingin mereka lebih berada di tengah dan saya juga ingin bagian ini sedikit lebih besar. Jadi saya akan mengarahkan kursor ke bagian ini, lalu di bawah sini kita bisa melihat ikon panah ini. Kita bisa langsung klik tahan dan seret ini ke bawah untuk memperbesar ukuran bagian ini. Lalu untuk memindahkan berbagai elemen, kita cukup klik tahan dan seret mereka ke posisi manapun di dalam garis kisi ini. Jadi garis kisi ini pada dasarnya membantu kita memastikan semua elemen sejajar dengan benar satu sama lain dan juga dengan seluruh halaman. Jadi saya akan meletakkan ini di sini, lalu saya juga akan memindahkan ini ke atas, dan untuk tombolnya saya rasa kita akan biarkan di sini saja. Sekarang saya ingin mengubah latar belakang bagian ini. Untuk melakukannya, mari klik Edit Section di atas sini, lalu kita pergi ke Background, dan di sini pertama-tama kita hapus gambar yang sedang digunakan dengan mengklik ikon tempat sampah, lalu yang akan saya lakukan adalah menyeret gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya untuk bagian ini ke area ini, dan ini akan mengunggah gambar tersebut ke bagian ini sebagai latar belakang. Sekarang, karena gambar yang saya unggah tidak memiliki dimensi yang persis sama dengan bagian ini, maka tidak seluruh bagian gambar akan terlihat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan titik fokus ini untuk menentukan bagian mana dari gambar yang ingin kita tampilkan. Saya sebenarnya ingin menampilkan lebih banyak bagian atas dari gambar, jadi yang bisa saya lakukan adalah memindahkan titik fokus ini ke atas sedikit seperti ini, dan kemudian kita akan melihat lebih banyak bagian atas gambar tersebut.
Di bagian bawah sini, kita juga memiliki beberapa efek gambar khusus yang bisa Anda terapkan, seperti ini atau mungkin seperti ini, sehingga gambarnya akan bergerak saat Anda mengarahkan kursor ke halaman. Namun saya akan kembali ke opsi None dan tidak menggunakan efek apapun. Sekarang, satu hal yang mungkin ingin saya lakukan adalah membuat latar belakangnya sedikit lebih gelap agar teks di depannya lebih mudah dibaca. Jadi ketika kita menggulir ke bawah, kita bisa pergi ke Overlay Opacity dan menggeser slider ini ke kanan untuk membuat latar belakang menjadi lebih gelap atau sedikit lebih terang seperti ini. Saya akan mengaturnya ke, saya rasa 50% terlihat bagus. Jadi sekarang kita tahu cara mengubah latar belakang sebuah bagian. Sekarang ketika kita menggulir sedikit lebih jauh ke bawah, kita bisa melihat bahwa di bagian berikutnya, kita hanya memiliki warna abu-abu sederhana sebagai latar belakang, tetapi ada elemen gambar di sini. Lalu bagaimana cara kita mengubah elemen gambar ini? Sebenarnya sangat mudah. Kita hanya perlu mengkliknya, lalu pergi ke ikon pena, dan di sini kita bisa melihat gambar yang sedang digunakan saat ini. Kita bisa menghapusnya dengan mengklik ikon tempat sampah sekali lagi, lalu kita bisa menambahkan gambar kita sendiri dengan cukup mengklik, menahan, dan menyeretnya ke dalam kotak ini, dan sekarang gambarnya sudah berubah. Jika Anda mau, Anda juga bisa menambahkan tautan ke gambar ini, sehingga gambar tersebut bisa diklik, dan di bagian bawah sini Anda juga bisa memasukkan teks alt yang mendeskripsikan gambar ini, yang akan membantu optimasi mesin pencari. Sekarang di bagian atas ini, ketika kita pergi ke tab Design, kita memiliki 3 opsi berbeda untuk gambar ini. Kita punya Fit, Fill, dan Shape. Sekarang pada opsi Fill, gambar akan mengikuti bentuk apapun yang Anda tentukan untuk elemennya. Jadi ketika kita memperkecilnya, maka gambarnya juga akan menjadi lebih kecil dan akan mengikuti bentuk persegi panjang di sini. Sekarang jika kita atur ke Fit, maka seluruh gambar akan disesuaikan agar pas ke dalam bentuk elemen ini. Jadi kita bisa membuat ini sebesar yang kita mau dan Squarespace akan memastikan seluruh gambar tetap terlihat. Lalu kita juga punya Shape yang memungkinkan kita menggunakan berbagai bentuk untuk gambar ini. Jadi di sini kita bisa memilih rasio 2:3, lalu kita bisa mencoba berbagai bentuk dan mungkin menemukan satu yang terlihat bagus. Saya sebenarnya akan membuatnya sederhana saja dan kembali ke Fill. Tapi saya memang ingin membuat sudut-sudut gambar ini menjadi bulat, dan caranya adalah dengan menambahkan angka di sini. Jadi mungkin kita coba 25. Lalu ketika kita lihat sudut-sudutnya, kita bisa lihat bahwa sudutnya sudah membulat seperti ini, dan menurut saya itu terlihat cukup bagus. Jadi saya akan membiarkannya seperti itu. Tapi mari kita kembali ke pengaturan, karena ada satu hal yang ingin saya ubah, yaitu saya ingin posisinya agak di tengah. Jadi saya akan menggunakan titik fokus ini dan memindahkannya ke kiri agar kita bisa melihat kedua pasangan di gambar ini. Jadi sekarang kita sudah belajar bagaimana mengedit elemen-elemen dasar di halaman Anda seperti teks, tombol, latar belakang, dan gambar. Tapi kita juga harus membahas tentang bagian-bagian karena setiap halaman terdiri dari satu atau beberapa bagian. Jadi di halaman utama ini kita punya bagian pertama di atas sini yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Lalu di bawahnya kita punya bagian berikutnya dan kita selalu bisa melihatnya karena bagian itu diberi garis biru. Dan kemudian di bawah garis ini kita punya bagian hubungi kami, lalu ada bagian footer di bagian paling bawah. Sekarang setiap kali Anda mengarahkan kursor ke sebuah bagian, Anda bisa memindahkannya kemana saja. Jadi di sini Anda bisa melihat panah-panah yang mengarah ke atas dan ke bawah. Jika Anda ingin memindahkan bagian ini ke bawah, kita cukup mengklik panahnya, lalu bagian tersebut akan dipindahkan ke bawah, dan bagian yang sebelumnya di bawah akan naik ke atas. Kita juga bisa menandai bagian tertentu sebagai favorit agar bisa disimpan dan digunakan berkali-kali di halaman lain, dan kita juga bisa menduplikasinya. Jadi ketika kita ingin menggunakan tata letak yang sama lagi, kita cukup mengklik duplikat, lalu bagian yang persis sama akan ditambahkan tepat di bawahnya di sini. Sekarang, untuk menghapus bagian apapun, kita cukup mengklik hapus, lalu konfirmasi, dan bagian tersebut akan dihapus. Sekarang mari kita kembalikan bagian ini ke bagian paling bawah di sini. Jadi sekarang kita sudah tahu cara mengelola bagian-bagian yang sudah ada di halaman kita, tapi bagaimana cara menambahkan bagian yang benar-benar baru ke halaman kita. Nah, untuk melakukannya, pertama-tama kita harus pergi ke tempat di mana kita ingin menambahkan bagian baru tersebut. Misalnya saya ingin menambahkannya di sini, jadi yang perlu saya lakukan hanyalah mengklik tambah bagian, lalu saya punya dua pilihan. Saya bisa memilih salah satu template yang tersedia di sini, jadi misalnya, jika saya ingin menambahkan bagian layanan, maka saya bisa mengklik layanan di sini, dan melihat berbagai tata letak yang mereka miliki.
Jadi mungkin saya ingin memilih yang ini, jadi saya bisa langsung mengkliknya, lalu bagian itu akan langsung diimpor ke halaman saya, dan saya bisa mulai melakukan perubahan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Tapi sekarang, mari kita buat sebuah bagian benar-benar dari awal. Jadi, mari kita hapus bagian ini dulu dengan mengklik hapus dan konfirmasi, lalu klik tambah bagian lagi, dan kali ini klik tambah bagian kosong agar kita bisa mulai dari awal. Dan sekarang sebenarnya yang bisa Anda lihat juga ada apa-apa di bagian ini, jadi kita bisa mulai menambahkan setiap elemen satu persatu. Untuk menambahkan elemen baru, kita cukup pergi ke tambah blok di sisi kiri, lalu saya akan mulai dengan gambar yang akan saya tempatkan di sisi kiri. Kemudian saya akan klik pada bagian tersebut lagi untuk menambahkan blok lain, dan kali ini saya akan menambahkan beberapa teks. Saya akan memindahkan itu ke sisi kanan, dan saya akan menambahkan teks yang bertuliskan tentang saya. Lalu saya akan menambahkan blok teks lagi, dan kemudian saya juga akan menambahkan sebuah tombol di bawah blok teks tersebut. Baiklah, sekarang saya sudah memiliki semua elemen yang saya butuhkan untuk bagian tentang saya yang baru ini, jadi kita bisa lanjut dengan menambahkan konten. Jadi mari kita mulai dengan gambar di sini. Saya akan pergi ke ikon pena, lalu saya cukup menyeret gambar ini ke dalam kotak. Lalu saya ingin gambar ini memenuhi seluruh ruang elemen, jadi saya akan pergi ke desain dan mengaturnya ke isi, dan saya juga akan menambahkan radius, misalnya 25, lalu saya hanya perlu memperbesar gambar ini sedikit, mungkin seperti ini. Saya juga akan memperbesar area untuk bagian ini, jadi saya akan menariknya ke bawah seperti ini, lalu saya bisa membuat gambar ini menjadi lebih besar lagi. Saya pikir sesuatu seperti ini terlihat bagus. Dan di sini untuk judulnya, pertama-tama saya akan mengaturnya menjadi heading. Mari kita atur ke heading 2 untuk membuatnya sedikit lebih besar. Lalu untuk paragraf di bawah, kita akan menggesernya sedikit ke bawah, dan di sini saya akan menggunakan AI untuk membuat paragraf singkat tentang diri saya. Keren sekali. Sekarang saya bisa membuat teks ini sedikit lebih besar, jadi saya akan mengaturnya ke paragraf 1, lalu seret ke sisi kanan sedikit, perkecil sedikit, dan sekarang saya punya ruang untuk tombol di bawah elemen teks ini, dan menurut saya ini sudah cukup bagus. Sekarang saya hanya flus membuat seluruh bagian ini sedikit lebih kecil lagi, seperti ini, dan selesai. Sekarang kita telah dengan cepat membuat bagian About Me yang bagus di sini dari awal. Dan sekarang mari kita juga lihat pengaturan yang kita miliki untuk setiap bagian. Jadi saya akan menggulir ke atas dan pergi ke bagian paling atas di sini. Lalu mari kita masuk ke Edit Section, dan di sini di bawah Design kita punya beberapa opsi untuk grid. Kita sebenarnya sudah melihat grid sebelumnya saat kita memindahkan elemen-elemen di bagian ini, dan kita sebenarnya bisa melakukan perubahan pada grid ini. Sekarang untuk melihat perubahan kita, yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama pergi ke keyboard dan tekan huruf G. Ini akan membuat grid terlihat di latar belakang, sehingga kita bisa melihat perubahan kita. Sekarang pertama-tama kita bisa mengubah jumlah baris yang akan menentukan seberapa besar bagian ini. Dan untuk memperbesar area, kita cukup menambah jumlah baris di sini, misalnya menjadi 20, lalu Anda bisa melihat bahwa kita punya lebih banyak ruang di bagian bawah. Namun, kita juga bisa menggunakan slider di bagian bawah ini untuk secara manual menarik ukuran bagian ke atas atau ke bawah dan menyesuaikannya persis sebesar yang kita inginkan, dan sekarang seperti yang Anda lihat, kita kembali ke angka 16. Kita juga bisa melihat jaraknya. Jadi saat ini kita memiliki jarak di antara grid-grid tersebut, dan kita bisa saja menghilangkan jaraknya, sehingga elemen-elemen bisa diletakkan lebih rapat, atau kita bisa mengembalikan jarak ini agar ada sedikit lebih banyak ruang di antara elemen-elemen. Ketika kita mengklik 3 titik, kita bisa mengubah jarak antar grid secara individual dengan menggeser slider ke kiri atau ke kanan. Sekarang saya akan membiarkannya seperti ini. Lalu di sini jika kita mengaktifkan fitur isi layar, maka seluruh layar pengunjung situs web Anda akan terisi hanya dengan bagian ini. Dan kemudian di bawah bagian styling, kita memiliki salah satu opsi favorit saya di Squarespace, yaitu pembatas, divider. Jadi ketika kita mengaktifkan fitur ini, kita bisa melihat garis tepi yang sangat menarik di bagian bawah untuk bagian ini. Mari kita tekan huruf G lagi untuk memastikan garis kisi, grid lines hilang. Sehingga kita benar-benar bisa melihat tampilannya, lalu mari kita kembali ke sini. Jadi di bawah shape, kita pada dasarnya bisa mengubah dan mencoba berbagai bentuk untuk garis tepi di bagian situs web ini. Sekarang saya sebenarnya akan tetap menggunakan garis bergelombang ini. Menurut saya resiko tampilannya bagus.
Kita juga bisa mengubah lebar di sini, tinggi, dan saya mungkin akan mencoba-coba sedikit dengan penyelarasan dan mungkin memindahkannya sedikit ke sisi kiri lalu kembali. Sekarang menurut saya tampilannya sudah cukup bagus. Kita Yeman juga bisa bereksperimen dengan ketebalan garis tepi di sini. Menurut saya ukuran sedang terlihat bagus. Kita juga bisa mengubah warnanya di sini. Sekarang menurut saya tampilannya sangat bagus. Jadi, mari kita lanjutkan dan pergi ke tab kedua di pengaturan, yaitu latar belakang. Sekarang kita sudah membahas cara mengganti gambar latar belakang ini. Tapi jika Anda mau, Anda juga bisa menambahkan video sebagai pengganti gambar dengan mengklik video lalu mengunggahnya di sini. Atau Anda bisa pergi ke Art dan menggunakan salah satu opsi seni dari Squarespace sebagai latar belakang. Tapi mari kita kembali ke gambar lalu lanjut ke tab berikutnya, yaitu warna. Sekarang di sini kita bisa menggunakan tema warna yang berbeda berdasarkan palet warna yang telah kita pilih untuk situs web ini. Saat ini diatur ke darkest, yang berarti latar belakang akan gelap dan teks di depannya akan terang. Kita juga bisa mengubahnya, misalnya ke lightest 2, dan ini akan membuat latar belakang menjadi terang dan teksnya akan menjadi gelap. Jadi kita pada dasarnya bisa bereksperimen dengan berbagai opsi ini, dan hal yang keren di sini adalah tampilannya tetap akan bagus dan tetap sesuai dengan palet warna keseluruhan yang kamu pilih. Sekarang saya akan kembali ke opsi yang kita gunakan di awal. Sekarang mari kita keluar dari pengaturan ini, dan satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda untuk pengaturan bagian ini adalah opsi untuk menjelajahi berbagai tata letak. Ketika kita klik di sini, kita bisa melihat berbagai jenis tata letak untuk bagian ini yang direkomendasikan oleh Squarespace untuk dicoba, dan kita bisa langsung klik masing-masing untuk melihat tampilannya. Mungkin kita ingin menempatkan judul di sebelah kiri, subjudul di sebelah kanan, dan tombol di sini. Atau mungkin kita ingin mencoba opsi yang ini, atau mungkin opsi yang satu lagi. Jadi di sini, dengan cukup cepat, Anda bisa melihat berbagai opsi yang bisa digunakan untuk tata letak bagian Anda. Sekarang untuk kembali ke sebelumnya, kita bisa menggunakan tombol undo di sini sampai kita kembali ke opsi asli yang kita punya. Dan sekarang kita akan membahas bagian yang sangat penting dari situs web Anda, karena bagian ini akan terlihat di setiap halaman dan akan membantu orang menavigasi situs Anda, yaitu header di bagian atas ini. Sekarang, untuk mengedit header Anda, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengarahkan kursor ke atasnya, lalu klik Edit Site Header. Kemudian di sisi kiri Anda bisa melihat tombol yang bertuliskan Add Elements. Di sini Anda bisa menambahkan lebih banyak hal ke header. Misalnya, Anda bisa menambahkan tombol, menambahkan tautan media sosial, menambahkan ikon keranjang untuk orang yang memiliki toko online. Anda bisa memiliki ikon login akun jika Anda mengizinkan pengunjung untuk masuk ke area akun, dan Anda juga bisa menambahkan pengalih bahasa jika situs web Anda tersedia dalam beberapa bahasa. Sekarang saya akan membuat semuanya tetap sederhana dan mematikan semua elemen tambahan ini untuk saat ini. Dan di sini, di sisi kanan, kita memiliki tombol lain yang bertuliskan Edit Design. Jadi di sini kita bisa mengubah desain dan tata letak keseluruhan untuk header kita. Saat ini kita memiliki logo di sisi kiri dan tautan di sisi kanan, tetapi misalnya jika Anda ingin menempatkan logo di tengah header, kita bisa mengubahnya langsung di sini di bawah bagian Layout. Kita bisa langsung scroll ke bawah dan memilih desain di mana logo berada di tengah, tautan ada di sisi kiri, dan jika Anda memiliki tombol, tombol tersebut akan terlihat di sisi kanan. Tapi kan untuk situs web saya akan kembali ke tampilan default dengan logo di sisi kiri. Lalu di bawah sini, kita bisa mengubah jarak antar tautan dan jarak antar elemen di header. Kita juga bisa menambahkan bayangan jatuh, kita bisa menambahkan garis tepi, dan kemudian di sini, jika kita mengaktifkan posisi tetap, ini berarti ketika orang menggulir ke bawah situs web Anda, header akan tetap menempel di bagian atas situs web Anda dan akan tetap berada di tempatnya. Sekarang jika ini dimatikan, maka header akan ikut tergulir keluar dari tampilan pengunjung. Lalu di sini kita bisa mengubah ukuran header hanya dengan menyeret ini ke kiri atau ke kanan, dan kemudian di sini kita bisa mengatur lebar menjadi penuh atau inset. Kemudian kita juga memiliki pengaturan untuk warna header. Saat ini diatur ke adaptif, artinya gaya header akan diambil berdasarkan bagian pertama yang kita miliki di halaman.
Jadi di sini, saat ini, di halaman beranda, diatur ke transparan karena bagian ini akan menentukan bahwa header akan menjadi transparan. Sekarang mari kita simpan perubahan kita dengan cepat lalu keluar dari editor ini. Sekarang kita bisa melihat bahwa headernya transparan, jadi kita benar-benar bisa melihat gambar di belakang header. Tapi ketika kita pergi ke halaman tentang, kita bisa melihat bahwa header sekarang memiliki warna yang sama dengan bagian pertama ini dan tautannya tidak lagi berwarna putih. Mereka sebenarnya berwarna hitam karena latar belakangnya terang, jadi tautannya perlu berwarna gelap dan hal yang sama juga berlaku untuk halaman kontak. Jadi inilah yang dimaksud dengan adaptif. Namun kita juga bisa mengubah warnanya dari adaptif menjadi solid, lalu kamu bisa memilih warna apapun yang kamu suka untuk headermu, atau kamu bahkan bisa mengaturnya menjadi gradasi, lalu kamu bisa menambahkan gradasi untuk headermu. Tapi saya akan mengubahnya kembali ke adaptif karena saya suka desain header transparan untuk halaman utama. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang posisi logo di tengah atau di sisi kiri, tapi bagaimana cara kita benar-benar menambahkan logo ke header? Nah, untuk melakukannya, pertama-tama kita harus mengarahkan kursor ke nama situs web kita di sini dan mengkliknya, lalu di sini kita bisa melihat ikon pena itu. Ketika kita mengklik ikon pena, maka menu ini akan terbuka di mana kita bisa menambahkan logo kita di sini. Jadi yang akan saya lakukan hanyalah menyeret dan melepas logo saya ke dalam kotak ini. Setelah diunggah, saya bisa mengatur ukuran logo sesuai keinginan. Jadi saya bisa menggeser pengaturan tinggi logo ke kanan untuk memperbesar atau ke kiri untuk memperkecil. Dan sebagai opsi tambahan, kita juga bisa menambahkan logo khusus untuk versi mobile dari situs web kita. Nantinya di video ini, saya akan menunjukkan cara mengoptimalkan situs Anda untuk tampilan mobile juga. Dan jika Anda ingin menambahkan logo khusus untuk versi tersebut, Anda bisa melakukannya di sini. Satu hal yang perlu diingat saat menambahkan logo adalah Anda harus selalu memastikan ada kontras antara logo dan latar belakangnya. Jadi saya bisa menambahkan logo yang terang di sini, mungkin yang berwarna putih, tapi ketika saya pergi ke halaman lain, seperti halaman tentang atau kontak, logo itu akan sulit terlihat karena di sana headernya berwarna terang dan kontras antara logo dan latar belakangnya akan jauh lebih rendah. Sayangnya, di Squarespace kita tidak memiliki opsi untuk menambahkan logo terpisah untuk setiap jenis header yang kita miliki. Jadi untuk saat ini, saya akan menambahkan satu logo yang cocok untuk semua halaman di situs web Anda. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, header akan selalu terlihat di setiap halaman situs web Anda, sehingga orang dapat dengan mudah menavigasi ke halaman lain. Bagian lain yang juga akan selalu terlihat di setiap halaman adalah footer dari situs web. Seperti namanya, letaknya ada di bagian paling bawah di sini, dan kita juga bisa mengedit bagian ini dari situs web. Sekarang yang ingin saya lakukan adalah menambahkan template yang benar-benar berbeda untuk footer. Jadi yang akan saya lakukan adalah mengklik footer, lalu klik hapus, dan konfirmasi. Dan sekarang saya akan klik tambah bagian, lalu saya akan melihat template-template di sini. Saya akan mengubah Christian Frederik. Jadi saya akan berbeda di footer yang ini saja. Dan sekarang di sini saya akan menambahkan logo saya di sisi kiri. Jadi saya akan menghapus elemen teks ini dan menggantinya dengan gambar. Lalu untuk menambahkan logo saya hanya akan klik icon plus lalu pilih dari perpustakaan karena saya sudah mengunggah logo saya ke perpustakaan. Sekarang ukurannya agak besar, jadi mari kita perkecil sedikit. Dan kemudian di bagian tengah sini saya akan menambahkan tautan media sosial saya, jadi saya bisa langsung klik, lalu pergi ke ikon pena, dan di sini saya bisa langsung menambahkan tautan media sosial saya di sini. Dan di sisi kanan saya akan mengubah ini ke alamat email saya sendiri. Lalu saya ingin memastikan bahwa ini berada di tengah kotak elemen teks ini. Jadi mari kita klik keluar dulu, lalu klik lagi pada elemen teks, dan kemudian di sini dengan ikon ini kita bisa mengatur agar posisinya di tengah dan akan sejajar dengan semua elemen lain yang kita miliki di sini. Sekarang satu hal lagi yang ingin saya lakukan adalah membuat teks ini menjadi sebuah tautan, sehingga ketika orang mengkliknya secara otomatis akan membuka email mereka dan memasukkan email ini ke dalam kotak penerima untuk email baru, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk menghubungi saya. Jadi pertama, mari kita sorot teks yang ingin kita tambahkan tautan,
lalu pilih ikon tautan ini, kemudian di sini pilih email, dan setelah itu kita cukup masukkan email kita sekali lagi di sini, lalu klik keluar, dan sekarang ini akan menjadi tautan yang bisa diklik. Hal terakhir yang akan saya lakukan untuk bagian footer adalah mengurangi tingginya dengan menariknya ke atas sehingga semua elemen akan berada di tengah seperti ini. Jadi sekarang kita sudah tahu persis bagaimana cara mengubah dan menyesuaikan semua konten di halaman kita. Tapi bagaimana cara kita menambahkan halaman baru sepenuhnya ke situs web kita? Nah, itulah yang akan saya tunjukkan kepada Anda selanjutnya. Jadi pertama-tama, kita ingin menyimpan perubahan kita di sini, lalu kita keluar dari editor. Kemudian dari sini kita pergi ke bagian pages, dan di sini kita bisa melihat gambaran semua halaman yang saat ini ada di situs web. Sekarang, untuk menambahkan halaman baru, yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik ikon plus di sini, lalu kita bisa melihat berbagai jenis halaman yang bisa kita tambahkan. Jadi di sini kita punya halaman biasa di bagian atas, lalu ada halaman koleksi seperti halaman blog, halaman toko, halaman portofolio, dan sebagainya. Alasan halaman-halaman ini disebut halaman koleksi adalah karena di halaman tersebut, isinya pada dasarnya hanyalah kumpulan konten tertentu. Jadi untuk halaman blog, itu akan menjadi kumpulan postingan blog. Untuk halaman toko itu akan menjadi kumpulan produk. Untuk halaman portofolio, itu akan menjadi kumpulan berbagai, misalnya project fotografi. Kemudian untuk acara juga sama, video dan kursus juga sama. Dan kemudian di bawah sini kita punya beberapa opsi lagi, seperti kita bisa membuat situs anggota. Kita juga bisa menambahkan drop-down ke menu navigasi kita untuk pada dasarnya mengatur beberapa halaman dalam satu menu drop-down. Dan kemudian kita juga bisa menambahkan tautan ke situs web eksternal. Sekarang, untuk situs web fotografer pernikahan yang sedang saya buat di sini, saya rasa halaman yang masuk akal untuk ditambahkan adalah halaman portofolio agar saya bisa memamerkan hasil karya saya sebelumnya. Jadi saya akan memilih halaman portofolio dan menambahkannya ke situs web saya. Lalu di sini, saya bisa memilih dari berbagai jenis tata letak. Saya paling suka yang kini jadi saya akan memilihnya. Lalu di sini di navigasi utama kita bisa mengubah namanya. Saya akan menamainya portofolio dan kemudian ini akan membawa saya ke halaman portofolio baru yang juga akan terlihat di menu navigasi atas. Dan sekarang karena ini adalah halaman koleksi, mengedit konten di sini akan sedikit berbeda dibandingkan dengan yang sudah kita lihat sebelumnya di halaman utama. Jadi di halaman portofolio yang sebenarnya ini, kita akan melihat kumpulan semua proyek yang kita miliki di halaman ini, dan kita bisa menambahkan yang baru dengan mengklik ikon plus, atau kita juga bisa mengedit masing-masing proyek tersebut dengan mengkliknya, lalu mengklik tombol edit di atas sini untuk melakukan perubahan pada halaman proyek ini. Di sini kita bisa mengubah teksnya. Di sini kita bisa mengedit galeri, jadi semua gambar yang merupakan bagian dari proyek tertentu ini. Sekarang mari kita kembali ke tampilan halaman dengan memilih keluar lalu kembali ke situs web. Di sini Anda bisa melihat halaman portofolio yang telah kita tambahkan yang juga akan ditampilkan di menu navigasi dan kita juga bisa mengubah urutan menu ini hanya dengan menyeretnya ke atas atau ke bawah. Dan jika Anda ingin menambahkan blog ke situs web Anda, caranya persis sama. Jadi sekali lagi, kita bisa langsung pergi ke tampilan halaman di sini, lalu klik ikon plus dan kemudian di bawah halaman koleksi, mari kita tambahkan blog. Lalu saya akan memilih tata letak blog ini dan memberi nama blog ini. Dan sekarang kita memiliki blog di menu navigasi di mana semua postingan blog kita akan terlihat. Dan kita bisa mengklik salah satu di antaranya di sini, lalu postingan blog tersebut akan terbuka dan kita bisa melakukan perubahan dengan mengklik edit di sini dan kemudian melakukan perubahan apapun yang kita inginkan pada postingan blog ini. Sekarang jika Anda ingin mengubah situs web Anda menjadi situs e-commerce dan menjual produk, yang perlu Anda lakukan hanyalah menambahkan toko ke situs web Anda. Jadi di sini, di bawah halaman koleksi, kita memiliki toko dan Anda bisa langsung menambahkannya, lalu menambahkan produk-produk Anda untuk dijual di situs web Anda. Sekarang saya tidak akan membahas lebih detail karena saya sudah memiliki video khusus yang membahas cara membuat toko online menggunakan Squarespace. Dan jika Anda tertarik dengan itu, saya akan meninggalkan tautannya di bawah di deskripsi.
Sekarang saya ingin menunjukkan fitur keren dari Squarespace yang memungkinkan kita mengubah skema warna keseluruhan dan juga font di seluruh situs web Anda hanya dengan beberapa klik. Jadi ketika kita masuk ke bagian gaya, kita bisa melihat di sisi kanan ada tulisan tema. Ini adalah tema yang sedang kita gunakan untuk situs web ini, tapi kita bisa dengan mudah menggantinya hanya dengan mengklik tema, lalu di sini kita bisa melihat banyak sekali tema lain yang bisa kita gunakan untuk situs web ini. Jadi kita bisa langsung mengklik masing-masing tema tersebut, dan tema itu akan diterapkan ke situs web kita, lalu kita melihat pratinjau seperti apa tampilannya dengan tema baru ini. Jadi hanya dengan beberapa klik kita bisa mencoba-coba tema tersebut, dan jika kita suka kita bisa langsung menggunakannya. Sekarang saya akan kembali ke tema asli saya di sini, tapi Anda juga bisa mengubah setiap bagian dari tema ini. Jadi mungkin saya suka warnanya, tapi saya tidak suka font pada tema ini. Dalam hal ini, saya bisa langsung klik pada bagian font di sini, lalu mencoba berbagai font dan warnanya akan tetap sama, tapi fontnya akan berubah sesuai dengan pilihan saya di sini. Dan font yang sama juga perlu untuk warna. Jadi ketika kita pergi ke palet warna di sini, kita bisa langsung mengganti palet warna dengan mencoba berbagai opsi di sini. Dan jika Anda ingin lebih detail lagi, kita bisa klik panah di sebelah kanan ini, lalu kita bisa masuk dan mengubah setiap warna individual dari palet ini. Jadi di sini, ini adalah palet yang sedang kita gunakan. Dan jika Anda ingin mengubah salah satu warna ini, kita cukup klik pada warna yang ingin diubah. Lalu kita bisa langsung mengubahnya di sini. Secara pribadi, saya tidak suka mengutak-atik ini karena menurut saya sudah cukup optimal seperti tema default yang dimiliki Squarespace, tapi bagus untuk diketahui bahwa kita sebenarnya bisa mengubah setiap warna secara individual jika kita mau. Dan hal yang sama juga berlaku untuk font dan juga tombol Anda. Jadi di sini kita saat ini memiliki gaya tombol ini, kita juga bisa memilih yang ini atau yang ini. Hal yang sama juga berlaku untuk formulir, dan kemudian di bawah sini kita punya bagian lain-lain. Jadi di sini kita punya opsi untuk menambahkan animasi khusus untuk konten kita. Jadi ketika kita masuk ke animasi di sini, kita bisa memilih bagaimana konten akan muncul saat situs baru dimuat. Jadi misalnya, kita bisa mengaturnya ke feed dan konten akan perlahan muncul, atau kita bisa mengaturnya ke slide dan konten akan meluncur naik dari bawah. Menurutku feed-nya terlihat bagus, jadi aku akan bertahan dengan feed-nya saja. Sekarang mari simpan perubahan kita dan klik keluar. Kini, satu hal yang banyak orang abaikan saat membuat situs web adalah mengoptimalkan semua konten untuk layar ponsel. Karena kenyataannya, sebagian besar orang yang mengunjungi situs web Anda akan mengunjunginya dari ponsel. Jadi kami ingin memastikan semua konten tampak hebat juga di perangkat seluler. Jadi sini mari klik edit lagi untuk masuk ke editor, dan sekarang kita ingin beralih dari tampilan desktop ke tampilan mobile di sini. Lalu kita cukup membuka semua halaman dan menggulir semua konten untuk memastikan semuanya sudah dioptimalkan untuk perangkat seluler. Jadi misalnya di sini aku mungkin akan memberi jarak lebih pada elemen-elemen ini. Jadi misalnya cukup seret teks ini sedikit ke atas, lalu buat elemen ini sedikit lebih kecil seperti ini, seret ke atas, dan juga seret tombolnya ke atas. Lalu kita bisa menggulir ke bawah. Menurutku ini sudah terlihat bagus, jadi tidak perlu melakukan apa-apa di sini. Di sini gambarnya tidak ditampilkan dengan benar, jadi yang harus kita lakukan adalah membuat bagian ini sedikit lebih besar seperti ini, lalu kita akan menyeret semua konten ini ke bawah untuk memberi ruang bagi gambar. Jadi sekarang kita bisa menyeret gambar ini ke bawah agar kita benar-benar bisa melihat seluruh fotografer seperti ini. Sekarang tampilannya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan hal keren di sini adalah apapun yang kita ubah, kapanpun kita memindahkan atau mengubah ukurannya di sini, itu tidak akan memengaruhi tampilan desktop. Jadi sekarang ketika saya klik simpan lalu kembali ke tampilan desktop, saya bisa melihat bahwa tidak ada yang berubah di sini. Itulah mengapa kita selalu ingin menambahkan dan mengedit konten di tampilan desktop terlebih dahulu, lalu pergi ke tampilan mobile dan mengoptimalkan jika diperlukan. Sekarang misalkan kita sudah selesai membangun website kita dan siap untuk mempublikasikannya ke dunia. Lalu, bagaimana cara kita mempublikasikan website kita?
Nah, kita harus pergi ke bagian pengaturan, lalu klik ketersediaan situs, dan seperti yang bisa kamu lihat di sini, kita belum bisa mengaturnya menjadi publik karena kita belum memilih paket Squarespace. Jadi yang harus kita lakukan adalah klik tingkatkan untuk publikasi, dan ini akan membawa kita ke halaman harga di mana kita bisa memilih paket untuk website kita. Untuk website sederhana saya sarankan memilih paket personal, dan paket ini sudah mencakup semua yang kamu butuhkan. Jika kamu ingin menjual sesuatu di websitemu, kamu harus memilih minimal paket bisnis. Dengan paket bisnis, jika kamu menjual produk fisik, akan ada biaya transaksi sebesar 3%. Jika kamu ingin menurunkan biaya itu menjadi 0%, kamu harus upgrade ke paket commerce, dan jika kamu ingin mendapatkan fitur tambahan untuk toko e-commercemu, mungkin kamu bisa memilih paket e-commerce advanced. Namun untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang perbedaan antara paket-paket ini, cukup gulir ke bawah di sini dan baca sendiri. Saya juga akan meninggalkan tautan ke halaman harga di bawah di deskripsi. Sekarang saya telah membuat sebuah halaman sederhana di sini, jadi saya akan memilih paket personal karena saya tidak akan menjual apapun secara langsung di situs web ini. Lalu di sini kita bisa memilih pembayaran tahunan atau pembayaran bulanan. Sekarang hal yang perlu diingat adalah jika kamu memilih pembayaran tahunan, biayanya akan lebih rendah rata-rata dan kamu juga akan mendapatkan domain gratis untuk tahun pertama menggunakan Squarespace. Sekarang saya hanya akan menggunakan situs web ini untuk tutorial ini, jadi saya akan memilih opsi bulanan dan mengonfirmasi pilihan tersebut. Lalu di sini, cukup masukkan detail Anda dan klik simpan dan lanjutkan. Pada langkah berikutnya, cukup pilih metode pembayaran Anda, masukkan detailnya, lalu klik simpan dan lanjutkan. Dan di halaman terakhir sebelum mengonfirmasi pembayaran Anda, pastikan untuk memasukkan kode promo Matic X10, karena ini akan memberi Anda tambahan diskon 10% dari harga Anda. Jadi ketika saya klik terapkan, kita bisa melihat bahwa harganya turun sebesar 10%. Setelah itu selesai, mari kita klik konfirmasi pembayaran. Jadi sekarang setelah kita menyelesaikan pembayaran, kita bisa mempublikasikan situs web kita. Namun sebelum kita melakukannya, saya sangat menyarankan untuk mendapatkan nama domain custom sendiri karena itu akan membuat situs web Anda jauh lebih profesional. Jadi untuk melakukannya, kita cukup klik dapatkan domain di sini. Sekarang, jika Anda sudah memiliki domain, yang perlu Anda lakukan hanyalah menghubungkannya ke situs web Squarespace Anda dan Anda bisa langsung klik gunakan domain yang saya miliki lalu ikuti instruksinya. Namun, jika Anda belum memiliki domain, Anda bisa langsung membelinya di Squarespace. Jadi Anda bisa langsung klik dapatkan domain. Kemudian Anda tinggal mencari domain yang ingin Anda gunakan. Saya akan memilih maticweddingphotography.com. Dan ketika yang terlihat domain ini masih tersedia, jadi mari kita pilih dan klik checkout. Di sini kita bisa menyesuaikan lama masa berlaku domain ini. Saya akan atur ke 1 tahun karena saya sebenarnya tidak akan menggunakan situs web ini, lalu klik simpan dan lanjutkan. Kemudian, untuk mendaftarkan domain ini, Anda perlu memasukkan informasi pribadi dan kontak Anda, lalu klik simpan dan lanjutkan serta konfirmasi pembayaran. Sekarang pendaftaran domain kita sedang diproses, jadi mari kita klik selesai di bagian bawah dan ini akan membawa kita kembali ke pengaturan domain. Sebelum kita bisa mengaktifkan domain baru kita harus memverifikasi email kita terlebih dahulu. Jadi Anda perlu masuk ke kotak masuk email Anda dan cari email dari Squarespace yang bertuliskan tindakan diperlukan, verifikasi kontak domain Squarespace Anda. Kemudian di sini cukup klik verifikasi sekarang. Jika Anda tidak langsung menerima email ini di kotak masuk Anda, yang bisa Anda lakukan adalah kembali ke pengaturan domain, lalu klik pada domain Anda, dan di suatu tempat di sini akan ada tulisan kirim ulang email verifikasi, dan dengan cara ini Anda seharusnya akan menerimanya di kotak masuk Anda. Setelah email terverifikasi, mari kita klik kembali ke dashboard akun. Kemudian mari kita pergi ke situs web kita, masuk ke pengaturan, lalu ke ketersediaan situs, dan sekarang kita bisa mengatur situs web kita menjadi publik dan klik simpan. Dan sekarang situs web kita sudah aktif, jadi kita bisa menyalin URL yang sudah kita daftarkan sebelumnya, buka tab baru, tempelkan di sana, dan kemudian kita bisa melihat situs web kita secara langsung. Sekarang, hal terakhir yang ingin saya tunjukkan di tutorial ini adalah cara mengubah ikon browser di atas sini.
Kita sebenarnya dapat menambahkan logo kita sendiri dan membuat semuanya bermerek. Jadi untuk melakukan ini, kedua mari kembali ke dashboard situs web kita dan kemudian masuk ke pengaturan. Di sini mari kita klik favicon yang pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan ikon peramban, dan di sini kita tinggal menyeret dan meletakkan versi persegi dari logo kita ke dalam kotak ini, dan secara opsional kita juga dapat menambahkan satu ke dalam kotak ini untuk memiliki yang terpisah untuk mode peramban gelap jika Anda mau. Lalu klik simpan. Dan sekarang semenjak kita kembali ke situs web kita dapat melihat logo kita di sini. Sekarang jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan like dan mungkin komentar. Ini akan sangat membantu agar video ini dapat dilihat oleh lebih banyak orang. Berlanggananlah juga ke saluran ini jika Anda ingin melihat lebih banyak konten seperti ini. Saya menantikan kehadiran Anda di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton.